Tiba-tiba terdengar teriakan dari arah dapur Pak Sayun. Apa itu? Batin kakekku seraya mengusap dadanya yang terasa mau copot setelah mendengar suara teriakan di jam-jam segitu. Mungkin cuma kaget karena terinjak tikus, batin kakekku seraya menyudahi aktivitasnya. Tiba-tiba saat kakekku pulang, dia berpapasan dengan nenekku yang juga ingin ke sungai. Mau ditemenin? Tanya kakekku. Nenekku menggeleng lalu berjalan dengan cepat ke sungai. Setelah sampai di rumah, kakekku sengaja tidak mengunci pintu karena memang nenekku sudah ada di sungai. Namun saat kakekku masuk ke dalam kamar, ternyata nenekku sedang tertidur pulas di sana. Kakekku menarik nafas dalam dan duduk di samping tempat tidur. "Uma, kapan masuk rumah?" tanya kakekku seraya menelan ludah. "Ada apa, Bah? Dari tadi saya tidur di sini. Mungkin Abah hanya menggigau." Setelah mendengar jawaban nenekku, yakinlah kakek bahwa yang tadi berpapasan dengannya memang bukan nenekku. Keesok harinya kakekku jatuh sakit. Badannya panas dan selalu meracau tidak karuan. "Ma, apa sebaiknya kita tak panggil Ustadz aja di kampung sebelah? Karena saya rasa ada yang tidak beres dengan Abah," usul ibuku. "Ya sudah, kamu pergi ke kampung sebelah ya. Minta tolong sama Ustadz Azhar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi sama abahmu." Ibuku lalu mengambil dayung dari belakang pintu. "Biar cepat sampai, saya menggunakan perahu saja ya, Ma," ujar ibuku seraya turun ke tanah. Ibuku berjalan sambil menusukkan ujung dayung ke tanah. Sesampainya di sungai, ibuku langsung meletakkan dayung itu ke dalam sampan. Saat ibuku hendak masuk ke dalam sampan, tiba-tiba ada sesuatu yang kuat mendorong ibuku hingga tersungkur ke sungai. Saat itu hampir saja ibuku mati kehabisan nafas di dalam air. Dan untungnya ada seorang warga yang jambannya berada 5 meter dari tempat ibuku terjebur. Dan orang itu sempat mendengar jeritan ibuku. Dan akhirnya ibuku dengan tubuh gemetar diantar warga pulang ke rumah. Saya ada firasat tidak enak tentang kejadian ini. Ya semuanya ini hampir berurutan sih. Tapi saya akan memanggil Ustadz kemari ya. "Ya udah, terima kasih ya sebelumnya," ucap nenekku. Setelah berkata seperti itu, warga itu pun langsung pamit pulang. Kesunyian semakin terasa setelah warga itu pulang. Nenek dan ibuku hanya diam seraya duduk di dekat pembaringan kakekku. Mereka berdua seperti enggan mengobrol. Tiba-tiba di kesunyian siang, nenek dan ibuku mendengar suara teriakan yang sangat nyaring dari arah rumah Pak Sayun. Ibuku merapatkan tubuhnya kepada nenekku. "Apa itu, Mah?" tanya ibuku dalam ketakutan. "Entah, Uma juga tidak tahu," jawab nenekku. "Ada Yasin enggak di atas meja kayu itu? Coba dibaca. Tolong, tolong, tolong." Terdengar teriakan minta tolong dari rumah ibuku, semakin merapatkan tubuhnya kepada nenekku. "Tolong, tolong." Pintu rumah yang tidak terkunci itu terbuka. Di sana ada Pak Sayun yang tubuhnya penuh darah. "Astagfirullahaladzim," ucap nenekku sambil berjalan menuju pintu. "Ada apa ini, Pak?" "Mah, makhluk itu ingin membunuhku. Dia mengejarku. Dia mau membunuhku. Aku takut. Tolong biarkan aku masuk," ujar Pak Sayun terbata-bata. Nenekku pun mengangguk dan membiarkan Pak Sayun masuk ke dalam. "Bu Sayun di mana, Pak?" tanya nenekku. Saat mendengar nama istrinya, Pak Sayun menangis terseduh-seduh. Kemudian Pak Sayun menggeleng. Hingga malam tiba, Pak Sayun masih bersembunyi di sudut ruangan. Malam itu suasana sangat mencekam. Suara jeritan di rumah Pak Sayun masih terdengar. "Ma, siapa yang berteriak-teriak di rumah Pak Sayun itu?" bisikan ibuku. "Shh, udah diam."
Ibuku terdiam dan dalam hati terus berdoa. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari pintu depan. "Assalamualaikum," suara dari pintu luar. Nenekku berjalan menuju pintu. "Waalaikumsalam," nenek seraya membuka pintu. "Alhamdulillah, Ustadz akhirnya datang." Lelaki usia 30 tahun itu tersenyum ramah kepada nenekku. "Maaf, kami terlambat datang karena ada beberapa halangan saat di jalan tadi," ujar Pak Ustadz. "Iya Pak, gak apa-apa. Silahkan Ustadz masuk," kata nenekku. Dan dua warga yang bersamaan dengannya. Mata Ustadz Azhar tertuju kepada Pak Sahyun yang duduk meringkuk di sudut ruangan. "Pak Sahyun, kemari," panggil Ustadz Azhar. Pak Sahyun menggeleng. Tidak," jawab Pak Sahyun sambil terus menggeleng. "Setelah masuk ke rumah kami, Pak Sahyun langsung duduk meringkuk di situ, Ustadz," ucap nenekku. Ustadz Azhar mengangguk dan langsung masuk ke dalam kamar kakek. Saat itu kakekku menggeram, seperti ada sesuatu di dalam tubuhnya. "Astagfirullahaladzim, apa ini ya?" Ustadz Azhar lalu duduk di samping kakekku. "Minta air segelas ya Bu." Dengan cepat nenekku segera mengambilkan air gelas. Setelah dibacakan oleh Ustadz, akhirnya kakekku meminumnya. Hanya beberapa teguk minuman itu, kakekku langsung muntah-muntah. "Keluarkanlah semuanya," kata Ustadz. Tiba-tiba ada segumpal bulu berwarna hitam yang keluar bersama muntahan kakekku. "Astagfirullahaladzim," Ustadz Azhar sambil menggelengkan kepala. "Apa yang terjadi sama Abah Ustadz?" "Beliau sebenarnya tidak apa-apa, hanya saja semua makanan, minuman kotor dan yang pernah dimakan atau tidak sengaja dimakan telah keluar setelah beliau bertemu dengan makhluk itu." "Makhluk? Makhluk apa Ustadz?" tanya nenekku. Ustadz Azhar menjawab pertanyaan nenekku dengan senyuman. Beberapa saat kemudian kakekku perlahan-lahan duduk. "Tadi malam, sewaktu Abah pulang dari sungai, aku bertemu denganmu. Awalnya Abah tidak mengira kalau yang Abah temui itu bukan Uma. Tapi setelah sampai di rumah, Abah sadar kalau ternyata yang berpapasan itu bukan Uma. Perasaan Abah tadi malam tuh sangat kacau." Saat mereka yang ada di situ sedang ngobrol, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari rumah Pak Sahyun. "Suara teriakan itu memang dari tadi sore sudah terdengar Ustadz," kata nenekku. Ustadz Azhar berjalan menuju pintu luar. "Ustadz, jangan ke sana," teriak Pak Sahyun. Ustadz Azhar mengurungkan niatnya, lalu dia melangkah ke sudut ruangan tempat Pak Sahyun bersembunyi. "Memangnya ada apa di rumah Bapak?" tanya Ustadz Azhar. "Makhluk itu ingin membunuhku, Ustadz." "Ceritakanlah Pak, apa yang sebenarnya terjadi sehingga makhluk itu ingin membunuh Bapak?" "Makhluk itu marah karena aku telah gagal memenuhi persyaratannya. Dia akan mengambil semua hartaku dan juga nyawaku," ujar Pak Sahyun. "Memang syaratnya itu apa Pak? Apa yang telah dipinta makhluk itu?" tanya Ustadz Azhar. "Aku harus menumbalkan kucing hitam selama 41 Jumat dan membagikannya kepada orang-orang untuk dimakan. Kucing hitam itu harus dimasak hidup-hidup dan dicampur dengan sayur di kuah itu. Tapi sebelum 41 Jumat, aku gagal memenuhi syarat itu, Ustadz." "Bisa Pak Sahyun." "Astagfirullahaladzim Pak." Itulah Pak, kalau kita bersekutu dengan setan, mereka akan menagih perjanjian itu sampai akhir. Bapak tahu apa yang Bapak lakukan itu tidak hanya membahayakan sekeluarga Bapak, tapi juga membuat warga di sini juga ikut memakan sayur yang dimasak bercampur dengan kucing dan tidak seharusnya dimakan Bapak, kata Ustadz Azhar pelan. "Maafkan saya Ustadz, maafkan saya." "Bapak tidak salah kepada saya. Bapak harus minta maaf kepada seluruh warga di sini dan juga minta ampunlah kepada Allah, Bapak." "Saya malu, Ustadz, saya malu." Brak! Suara bantingan pintu dari luar. "Mau kemana kamu? Mau kemana kamu pergi, Sahyun?" ujar suara itu. Sesosok perempuan berdiri di depan pintu yang ternyata itu adalah Bu Sahyun.
"Dia bukan istri saya, Ustadz. Istri saya sudah mati dibunuh makhluk itu," jerit Pak Sayun ketakutan. Ustadz Azhar berdiri dan berjalan ke arah Bu Sayun yang sudah dirasuki itu. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kau jangan ikut campur, Ustadz. Aku di sini hanya ingin menagih janji. Perjanjian kepada Sayun," teriak Bu Sayun. Ustadz Azhar mengeluarkan tasbih dari saku bajunya dan mulai membacakan doa. "Bueh, bueh." Bu Sayun meludah ke arah Ustadz, namun Ustadz tidak bergeming dan tetap membaca doa. "Jangan ikut campur, Ustadz. Jangan ikut campur," teriak Bu Sayun semakin kasar. "Lepaskan keluarga Pak Sayun ya." Sementara dua warga yang tadi datang bersama Ustadz cuma bisa melihat dari kejauhan. "Ayo bantu saya memegang tangan dan kaki Bu Sayun," kata Ustadz Azhar. Mereka berdua saling berpandangan seperti enggan untuk menuruti permintaan Azhar. "Ayo cepat," panggil Ustadz lagi. Kedua warga itu pun akhirnya melangkah mendekat ke arah Ustadz Azhar, pegang tangannya dan kakinya. Saat kedua warga itu ingin memegang tangan Bu Sayun, tiba-tiba tangan itu putus. Sontak saja membuat kedua warga itu berlari terbirit-birit masuk ke dalam kamar kakekku. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu Sayun sudah meninggal," kata Ustadz. "Keluarlah dari jasad ibu ini, wahai jin." Ustadz Azhar mencoba membertak. "Aku tidak akan keluar sebelum Sayun itu mati. Kau tidak berhak atas nyawa mereka," kata Ustadz melempar sesuatu ke arah Bu Sayun. Tiba-tiba tubuh itu terjatuh dan mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. "Astagfirullahaladzim, ternyata Bu Sayun sudah lama meninggal," kata Ustadz. "Jangan, jangan!" Pak Sayun tiba-tiba teriak. Ustadz Azhar segera berpaling ke arah suara teriakan Pak Sayun. "Astagfirullahaladzim," ucap Ustadz Azhar seraya berlari ke arah Pak Sayun yang sudah memegang tombak hiasan dinding. "Kau kira kau sudah menang, Azhar?" ujar suara Pak Sayun yang sudah berubah mendadak lebih serak. Ustadz Azhar mendekat Pak Sayun sambil membaca doa. "Menjauh dariku, Azhar." Brak! Kakekku memukul tangan Pak Sayun dan tombak di tangannya terjatuh. Krak! Dah! Suara daging di lengan kakekku tergores. Kuku panjang Pak Sayun dan kakekku didorong ke belakang. Seketika beliau pingsan. Pak Sayun mendekati kakekku bermaksud membunuhnya. Namun Ustadz Azhar segera mendorong tubuh Pak Sayun dan mulai memasungnya. Ustadz Azhar terus membacakan doa surah Al-Quran sambil memasung Pak Sayun. Hingga tak terasa pukul 5 pagi dan keadaan Pak Sayun sudah mulai melelah. Sementara Ustadz Azhar terluka karena terus memasung Pak Sayun yang meronta-ronta itu. Hingga pagi hari, dua warga itu pulang dan memberitahu kejadian di rumah kakekku kepada warga lain. Sementara di rumah, kakekku sudah sadar, namun punggungnya yang terluka karena terkena paku di dinding saat didorong Pak Sayun. Orang-orang mulai berdatangan ke rumah kakekku. Mereka dibuat takut karena keberadaan jasad Bu Sayun yang sudah membusuk itu tergeletak di pintu masuk rumah kakekku. Ustadz Azhar melepaskan pasungannya, memasung dengan tubuh dan tangan seperti memeluk. Kemudian Pak Sayun berbicara, "Tolong Pak, tolong, aku tidak ingin mati. Aku nggak ingin mati Pak." "Ikuti apa yang saya ucapkan Pak," ujar Ustadz Azhar. Dan kemudian Ustadz Azhar mengucapkan 2 kalimat syahadat di telinga Pak Sayun. "Tidak, tidak, tidak." Dan beberapa saat kemudian Pak Sayun mengembuskan nafas terakhirnya tanpa sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hari itu warga setempat menguburkan jasad Pak Sayun dan istrinya. Namun saat warga masuk ke dalam rumah almarhum Pak Sayun, mereka melihat jasad Dahlia yang sudah membusuk berada di dapur. Dan setelah mengubur jasad keluarga Pak Sayun, kakek, nenek, dan ibuku langsung pindah dari rumah mereka. Terima kasih. Semoga sedikit cerita ini bisa kita ambil hikmah ya. Cerita ini ditulis oleh Ensun Burung.
Linknya ada di deskripsi, di follow ya.